Halo semuanya, berjumpa lagi di channel Emar Official 14. Kali ini saya akan menggambar logo Barcelona di layangan aduan berikut sejarahnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, gratis, supaya kalian tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Berikut adalah sejarah panjang dan menarik dari klub sepak bola FC Barcelona, lengkap dengan kisah, tokoh, dan pencapaian penting yang membentuknya menjadi salah satu klub paling ikonik di dunia. Sejarah panjang dan menarik FC Barcelona. Awal berdiri 1899 sampai 1920. Klub rakyat yang lahir dari mimpi. FC Barcelona didirikan pada 29 November tahun 1899 oleh seorang pria asal Swiss bernama John Gamper. Ia memasang iklan di koran Los Deportes untuk mengajak siapapun yang berminat bermain sepak bola. Hasilnya, 11 orang berkumpul di Gimnasio Sol, dan lahirlah Football Club Barcelona. Sejak awal, klub ini membawa semangat inklusif dan kosmopolitan, didirikan oleh orang asing, tapi langsung menyatu dengan semangat lokal Catalunya. Warna biru merah blaugrana yang ikonik itu dipercaya terinspirasi dari tim Swiss yang pernah diperkuat Gamper, FC Basel. Sejak awal, klub ini bukan sekadar tim sepak bola, tetapi simbol identitas dan kebanggaan masyarakat Catalunya. 1920 sampai 1930, simbol perlawanan dan identitas Katalan. Ketika Spanyol mulai dikuasai oleh kekuatan politik sentralistik, khususnya di bawah kediktatoran Miguel Primo de Rivera, Barcelona menjadi lebih dari sekadar klub olahraga. Ia menjadi alat perlawanan budaya. Dalam masa ini, Stadion Les Corts menjadi markas Barcelona, dan dukungan rakyat terus mengalir. Namun masa sulit datang pada 1936, ketika presiden klub saat itu, Josep Sunyol, dibunuh oleh pasukan Jenderal Franco karena dukungan politiknya terhadap kemerdekaan Catalunya. 1939 sampai 1950, era kelam di bawah Franco. Di bawah pemerintahan diktator Francisco Franco, FC Barcelona ditekan secara brutal. Penggunaan bahasa Katalan dilarang, dan klub terpaksa mengubah namanya menjadi Club de Futbol Barcelona. Bahkan, bendera Catalunya tak boleh dikibarkan di stadion. Namun semangat rakyat tak pernah padam. Klub ini terus menjadi simbol identitas lokal. Salah satu titik balik terjadi pada 1945, ketika legenda Cesar Rodriguez membantu membawa klub meraih sejumlah gelar La Liga. 1950 sampai 1975. Kebangkitan perlahan dan lahirnya El Clásico. Barcelona mulai bangkit secara prestasi di bawah pelatih legendaris Ferdinand Doca. Namun yang paling dikenang adalah kedatangan El Kebala, pemain yang membawa keajaiban di lapangan. Dengan bantuan pemain lain seperti Avaristo, Ramallets, dan Segara, Barca menjadi kekuatan utama di sepak bola Spanyol. Saat itu juga muncul persaingan yang paling legendaris dalam dunia sepak bola, El Clásico melawan Real Madrid. Lebih dari sekadar pertandingan, ini adalah duel ideologi antara Catalunya dan pusat kekuasaan Spanyol. 1975 sampai 1988. Era Johan Cruyff sebagai pemain. Pada tahun 1973, Johan Cruyff datang ke Camp Nou. Ia menolak Real Madrid demi Barcelona, dan langsung menjadi simbol baru. Dengan gaya bermain menyerang dan kepemimpinan karismatik,
Cruyff membawa Barca juara La Liga 1974 setelah puasa selama 14 tahun. Cruyff juga menciptakan momen bersejarah seperti gol legendarisnya melawan Atletico Madrid dan kemenangan 5-0 atas Real Madrid di Santiago Bernabeu. Namun setelahnya, Barca mengalami masa suram hingga Cruyff kembali, kali ini sebagai pelatih. 1988 sampai 1996. Dream Team Johan Cruyff. Kembalinya Cruyff sebagai pelatih menciptakan sebuah revolusi. Ia membawa filosofi sepak bola menyerang dan tiki-taka yang kini jadi identitas klub. Dengan pemain seperti Ronald Koeman, Michael Laudrup, Hristo Stoichkov, dan Pep Guardiola, Cruyff membentuk Dream Team. Puncaknya terjadi pada 1992, ketika Barcelona meraih Liga Champions pertama mereka setelah mengalahkan Sampdoria di Wembley. Cruyff tak hanya memberi gelar, tapi juga filosofi. Ask you on klub lebih dari sekadar klub. (1996 sampai 2008) Peralihan, kejayaan, dan krisis. Setelah kepergian Cruyff, klub sempat tidak stabil. Meski era Rivaldo, Figo, dan Kluivert memberikan hiburan, Barca kesulitan meraih gelar besar. Bahkan Figo membuat luka besar ketika hijrah ke musuh abadi, Real Madrid. Titik balik terjadi saat Frank Rijkaard melatih dan mengorbitkan bintang muda Lionel Messi, serta membawa Ronaldinho, pemain yang menghidupkan kembali keajaiban di Camp Nou. Bersama Deco, Xavi, dan Puyol, mereka memenangkan Liga Champions ke-2006. (2008 sampai 2012) Era emas Pep Guardiola. Tahun 2008 menjadi tonggak sejarah ketika Pep Guardiola naik dari tim B menjadi pelatih utama. Ia membentuk tim terbaik dalam sejarah sepak bola modern dengan filosofi tiki-taka yang mengagumkan. Dengan Messi, Xavi, Iniesta, Busquets, dan Puyol, Barcelona menangkan sextuple tahun 2009. 6 trofi dalam 1 tahun kalender. Mereka juga menaklukkan Manchester United 2 kali di final Liga Champions 2009 dan 2011 dengan performa yang diakui dunia sebagai seni sepak bola. (2013 sampai 2020) Messi era dan tantangan baru. Setelah kepergian Pep, Barca tetap kuat di bawah Luis Enrique dengan trio mematikan MSN, Messi, Suarez, dan Neymar. Mereka memenangkan treble pada ke-2015. Namun krisis manajemen dan keuangan mulai terasa. Neymar pergi ke PSG, dan kebijakan transfer buruk membuat klub terpuruk. Puncaknya adalah kekalahan 2-8 dari Bayern Munich di Liga Champions ke-2020. (2021 kini, pasca Messi dan rebuilding, tahun 2021 menjadi momen mengharukan. Lionel Messi meninggalkan Barcelona setelah 20 tahun akibat krisis keuangan yang membuat klub tak mampu memperpanjang kontraknya. Presiden baru Joan Laporta berusaha membangun ulang klub, menunjuk Xavi Hernandez sebagai pelatih. Meski awalnya sulit, Barca mulai bangkit dengan para pemain muda seperti Pedri, Gavi, dan Lamine Yamal, serta dukungan dari pemain senior seperti Lewandowski dan Ter Stegen. Penutup, Ask you on klub, FC Barcelona bukan hanya tim sepak bola. Ia adalah simbol budaya, perjuangan, seni bermain bola, dan identitas. Dari masa penindasan hingga kejayaan global, dari Gamper hingga Messi,
Dari Cruyff hingga Xavi, kisah Barca adalah kisah tentang semangat tak kenal menyerah dan keindahan permainan. Nam Askyuan Club bukan hanya slogan, itu adalah warisan yang terus hidup di hati jutaan penggemarnya di seluruh dunia. Terima kasih sudah menonton, tekan like, comment, share, dan subscribe, gratis. Sampai jumpa kembali di channel menarik berikutnya.